kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Rabu tanggal 10 Juni 2026. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Gordiana PRR dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala berkah serta perlindungan yang selalu Engkau anugerahkan kepada kami. Teristimewa rahmat kesehatan yang boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, teristimewa dalam menjalankan setiap tugas yang kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Namo ya Tuhan tetap kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi.
Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita semua tahu bahwa kelompok orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang gila hormat, orang-orang yang haus pujian, haus akan penghormatan dari orang lain. Kita lihat di dalam Injil yang baru saja kita dengarkan tadi dan juga dalam beberapa Injil sinoptik lainnya yang menggambarkan dan melukiskan sosok-sosok dari ahli Taurat itu, dari orang-orang Farisi itu. Ciri khas mereka adalah orang yang munafik, orang yang gila hormat, gila untuk dihargai dan lain sebagainya. Sehingga di dalam Injil yang kita dengarkan tadi, kisah tentang percakapan antara Yesus dan hukum Taurat, sebenarnya kelompok ahli-ahli Taurat ini, mereka mengkritik Yesus karena mereka berpikir bahwa kedatangan Yesus di dunia ini dengan semua pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Yesus selama ini menantang dari aturan atau menantang dari hukum yang berlaku, yaitu hukum Taurat. Saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus dengan pedas mengkritisi mereka bahwa aku datang bukan untuk meniadakan atau menghilangkan, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Satu kalimat yang sangat mengena di hati mereka. Kalau kita refleksikan dengan baik-baik, bahwa itu adalah sebuah sindiran yang sangat halus terhadap pola hidup mereka, terhadap perilaku kehidupan mereka selama ini. Mereka selama orang-orang Farisi, kelompok-kelompok ahli-ahli Taurat ini, mereka sangat pandai untuk membaca, untuk menghafal hukum Taurat. Tetapi di dalam pelaksanaannya nol. Tidak ada apapun yang bisa mereka ajarkan, yang bisa mereka teladankan untuk orang lain, supaya mereka yang mendengarkan ajaran ini bisa mengikuti mereka, gitu. Jadi mereka hanya pandai dan pintar untuk mengajar, tetapi tidak pandai untuk memberikan teladan atau memberikan contoh bagi para pendengarnya. Sehingga Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan untuk menghilangkan atau meniadakan, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Karena apa? Yesus mengajar, Yesus memberi pengajaran, kamu harus begini-begini, tetapi dia juga melakukannya. Dia menjadi contoh, dia menjadi model inspirasi. Apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan, itulah yang dia lakukan. Itu yang dia praktikkan di dalam kehidupannya setiap hari. Itulah sebabnya dia mengkritisi mereka tadi. Karena berbeda dengan kelompok ahli-ahli Taurat. Mereka hanya tahu mengajar, tetapi tidak tahu mempraktikkan. Sedangkan Yesus tahu mengajar dan tahu mempraktikkan. Maka mari kita lihat posisi kita. Di manakah letak keberadaan kita selama ini? Apakah kita seperti kelompok ahli Taurat, ataukah kita seperti Yesus yang tahu berbicara, tahu mengkritik, tetapi juga tahu untuk mempraktikkan? Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita setiap hari, entah kita mengikuti perayaan Ekaristi harian atau mingguan, kita setia untuk mendengarkan sabda Tuhan.
Mohon maaf Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sedikit flu, jadi mungkin mengganggu permenungan kita hari ini. Kita setiap hari mengikuti perayaan Ekaristi harian, setiap hari Minggu, dan mungkin juga setiap hari di rumah kita masing-masing, kita punya pojok rohani, kita punya ruang doa, lalu kita membaca sabda Tuhan setiap hari. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita hanya membaca dan selesai? Apakah kita hanya mendengar dan selesai, sayonara sampai kapan baru saya lakukan? Yang penting saya datang dan dengar sabda Tuhan. Ataukah saya membaca, saya mendengar sabda Tuhan yang disampaikan, lalu saya menjadi pelaku dari firman itu. Saya menjadi pelaku yang hidup dari apa yang tertulis di dalam kitab suci, apa yang saya dengar di dalam perayaan Ekaristi, entah ketika mendengarkan sabda Tuhan dan juga permenungan-permenungan yang dibawakan. Saudara dan saudariku yang terkasih, kritikan Yesus terhadap kelompok ahli Taurat tadi sebenarnya itu juga ditujukan kepada kita, bahwa kerap kali kita manusia, kita pandai sekali untuk mengkritik orang lain, kita pintar untuk berbicara, untuk mengoreksi harus begini yang wow, bahasanya yang wow, tetapi di dalam pelaksanaan tidak ada. Karena itu kita hanya pintar untuk mengkritik, pintar untuk berkomentar, tetapi penerapannya nol besar. Maka apa yang dikritik oleh Yesus pada hari ini juga menjadi bahan refleksi untuk kita, menjadi bahan permenungan untuk kita. Jangan-jangan selama ini saya seperti kelompok ahli-ahli Taurat tadi, yang hanya pintar untuk mengajar orang lain, pintar untuk mengarahkan orang lain, sementara saya sendiri tidak mampu untuk menerapkannya, tidak mampu untuk meneladaninya di dalam kehidupan saya setiap hari. Maka mari kita belajar dari sosok Yesus. Yesus mengajar, Yesus berkomentar, Yesus mengkritik, tetapi dia juga menerapkannya, dia juga melakukannya, sehingga kita yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah, melihat contoh baik yang telah dilakukan oleh Yesus, maka kita ikut. Seandainya ini misalnya kita mengikuti kelompok ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang hanya pintar omong kesana kemari, lalu prakteknya tidak ada, mungkin kita juga rasa risih, emosi, jengkel, marah. Kau hanya tahu omong, tetapi kau tidak bisa buat, kau tidak bisa praktek. Nah itu. Maka mari kita belajar dari sosok Yesus, yang dia mengajar, yang dia berbicara, tetapi dia juga menerapkannya di dalam kehidupannya setiap hari. Maka jika kita menemukan diri kita masih seperti kelompok orang-orang Farisi, ya memang kita manusia biasa, kita manusia normal, manusia lemah yang punya kelemahan, punya keterbatasan. Kita tidak sempurna seperti Yesus, tetapi setidaknya kita punya nilai juang, kita punya usaha untuk mempraktekkan, untuk mengikuti jalan hidup yang telah ditunjukkan oleh Yesus. Karena itu mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk senantiasa memampukan kita supaya kita bisa berlaku di dalam kehidupan kita setiap hari seperti yang telah diterapkan oleh Yesus, seperti yang telah dicontohkan oleh Yesus, supaya kita bisa ikuti, supaya kita bisa lakukan. Kita tidak hanya pandai untuk berbicara, pandai untuk mengkritisi sesama kita, tetapi kita juga mampu menjadi orang yang pandai mengkritik dan juga mampu untuk menerapkan pola hidup yang baik, untuk menerapkan perilaku hidup yang baik di dalam kehidupan kita, supaya dengan demikian nama Tuhan semakin dimuliakan di dalam kenyataan hidup kita setiap hari. Amin.
Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, kami mohon semoga Engkau senantiasa memberikan mereka rahmat kesehatan serta kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua mereka yang pada saat ini sedang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, semoga Engkau senantiasa menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, memberkati obat-obat dan makan minum yang mereka konsumsi, agar pada waktunya mereka boleh mengalami kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja teristimewa, uskup, para imam dan juga biarawan-biarawati yang Engkau percayakan untuk menjalankan segala karya pelayanan mereka, semoga Engkau senantiasa menyertai mereka, memberikan mereka rahmat kesehatan serta rahmat-rahmat yang paling mereka butuhkan dalam menjalankan segala tugas pelayanan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua mereka yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan, ya Tuhan, Engkau tahu segala harapan hati mereka. Semoga Engkau memberikan mereka jalan keluar yang terbaik, agar apa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka boleh terpenuhi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Kita menyatukan semua doa permohonan kita dengan mengulangi doa Agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah,
kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Untuk